seluruh Indonesia. Selamat jumpa kembali dengan saya Leonardo Rimba dari Komunitas Spiritual Indonesia. Seperti biasa, kita akan bincang-bincang tentang dunia spiritual dan dunia material. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik buka-bukaan dunia spiritual bersama Ki Rama Wijaya alias teman saya yang biasa saya panggil Rian. Pertama kali saya bertemu namanya Rian, lama-kelamaan menjadi Ki Rama Wijaya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan dijelaskan oleh Rian sendiri yang akan dipandu oleh teman kita Wahyudi Apriansyah. Mas Wahyudi sendiri seperti teman-teman ketahui adalah seorang penyembuh, seorang terapis dengan menggunakan tangan dan menggunakan teknik yang namanya Al-Masihah, membuka jalur-jalur energi Anda, ya. Dan Mas Wahyudi ini juga sudah menulis sebuah buku. Nah, seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Mas Wahyudi sendiri. Saya cuma sedikit memberikan kata-kata pembukaan. Selanjutnya akan dipandu oleh Mas Wahyudi Apriansyah. Saya Silakan nggak ikut. Mas Wahyudi. Ya, oh ya, silakan. Nggak, ini apa? Nggak. Oke. Kita sambil ngerokok, Sambil ngerokok agak boleh ya. santai. Santai ya diskusi Iya ya. juga tadi udah dibakarin dupa ya. Betul, udah diinisiasi sama Mas Leo ya, sudah diberkati ya, Iya. sudah di blessing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, rahayu. Apa kabar sahabat spiritual Indonesia dimanapun Anda berada? Kita hari ini kedatangan seorang tokoh spiritual atau praktisi ya, praktisi spiritual bernama Ki Rama Wijaya. Gimana Ki? Ki Rama Wijaya ini tadinya seorang ini ya, seorang apa namanya, pekerja ya, pekerja biasa kantoran lah gitu ya. Mm-mm. Kemudian bisa berubah menjadi seorang spiritualis, praktisi spiritualis. Gimana ceritanya Ki? Bisa sedikit sejarahnya diceritakan Ki? Kalau jadi gini, pertama banget itu sebenarnya bukan lebih kayak kita itu datang terus jadi orang spiritual yang baru sih, sebenarnya lebih kurang kayak gitu. Sebenarnya spiritual ini sudah melekat dari saya lahir. Oh, Justru udah ini saya melekat, oke. belum pernah cerita ada di sini gitu kan. Udah kerasa kayaknya potensi saya ini kesana gitu ya, Iya, yang bakat yang disadari gitu ya. karena memang waktu lahir itu saya sudah puasa dulu, Udah karena puasa? nangis terus gitu kan. Oh, Nah jadi dulu dinamain lah, disuruh kakek saya di situ RW, adik kakak saya, kakek saya itu RW di daerah situ. Tapi pas kelahiran saya tuh jadi dulu dikasih kayak apa ya, jimat-jimat yang hitam gitu ya, jadul Oh, banget iya. itu ya. kalung Itu dia. gitu, kalung yang ada. Dia kasih itu, terus dia nitip nama Rian gitu. Jadi ternyata Rian itu sebenarnya mungkin di Sunda tuh namanya Kian. Cuman mungkin karena maunya Rian gitu. Dan kebetulan nyokap ada nama Riannya juga. Jadi dinamailah saya terlahir sebagai nama si Rian itu. Jadi kalau bicara spiritual itu justru dari awal saya sih itu udah melekat. Jadi nangis terus dibawalah ke ini gitu kan. Akhirnya selesai gitu. Maaf nih, sambil ini saya boleh pindah situ nih. Oh iya, boleh. Biar Agak aneh ya, agak patah. Nanti patah leher dirimu ya. Oke, jadi gimana Ki? Itu setelah menyadari dari kecil nih apa ada semacam apa Terus potensi atau jalan bakat. SD itu jadi teman-teman kebanyakan yang memiliki, atau saya sering bertemu teman-teman yang memiliki potensial untuk menerawang saya, yang Yahud lah istilahnya. Pasti mereka melihat saya ini dari dulu memang udah biasa dari dulu ngaji, karena memang SD itu saya adik kakek juga punya pondok pesantren Pesantren di daerah di daerah Bandung karena terus di daerah apalah tadi namanya Rende. Bandung Wetan sana, kabupaten ya seingat saya. Sorry kalau saya salah, pokoknya daerah Rende situ. Terus Purwakarta ya. Daerah-daerah sana. Cikalong gitu Nah, ya. Cikalong Wetan Iya. kayak gitu. Nah, dari situ saya jalan terus ke Jakarta. Dari Jakarta saya mendingan
ya udah jalan. Terus SMP itu ngaji, terus saya lepas ngaji deh tuh, jadi kan ngaji mulu kerjaan saya. Terus akhirnya SMP itu saya belajar, full belajar. SMA deh tuh, jadi selama sepanjang dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya udah mengolah terus ya gitu. Cuman bakat potensial itu sebenarnya udah banyak saksi mata dari dulu gitu. Teman misalkan jadi nanya apa gitu, oh mungkin di sini ketebak gitu ya. Iya benar, cuman memang Semacam saya itu ya. tidak apa ya, tidak mengeluh-elukan dari dulu. Dan dulu kan sering banget tuh kita ketemu, dan maksudnya saya mungkin agak sensitif ya, agak notice gitu orang-orang yang Kalau sangat sekarang- kritis nih kalau sekarang sama spiritual, maksudnya dibilang sangat indigo kritis. ya kalau sekarang. Bisa jadi ya, tapi saya Coba tidak zaman dulu orang nggak- yang maksudnya nggak gampang-gampang ngeliat gaib sih gitu. Kalau memang bakat yang dulu tuh memang saya juga nggak yang dikit-dikit lihat gaib sih, memang dari itu. Cuman memang sering menyendiri segala macam itu memang ada dari dulu. Nah dari itu SMP SMA saya udah lost tuh. SMA lost tuh ya maksudnya nggak megang-megang sama sekali namanya klinik apa-apa gitu. Tapi hal yang aneh ini, perjalanan spiritual cerita saya dari dulu ini, semakin saya nggak percaya semakin didekatin. Udah masuk ke kampus, kita jadi bisnismen, jalan ya alhamdulillah saya banyak pengalaman dari kampus itu, dari bisnismen itu. Jadi ketika klien ketemu sama saya ternyata bermanfaat nih, jadi saya nggak buta banget. Jadi konsultan ya. Iya, dan saya juga paham banget gitu loh, istilahnya bukan yang orang tebak-tebakan gitu. Oke. Gitu. Lebih kurangnya kayak gitu sih kira-kira cerita tentang Kirama Wijaya ini apa sih gitu. Terus Siapa ini sih gitu. yang saya baca juga kan, Kirama ini kan selain ahli hipnosis juga ya, hipnosis gendam juga, sering menerima klien yang perlu bantuan dalam percintaan. Itu gimana bisa menyadari bahwa oh saya punya bakat nih menyatukan cinta? Justru itu dari kecil, Oh, kecil gitu. itu jadi orang ya dulu kan nggak seketat ini ya, maksudnya nggak ada CCTV. Jadi itu dulu kita memang dilatih harus punya ilmu, bisa silat dan Ahli lain-lain. pelet gitu ya. Nah, sayang malah justru nggak ngambil perkebalan itu, kejadukan. Saya memang dari dulu ngambilnya pelet. Oh, emang dari dulu ya Dari berarti. dulu gitu. Spesialis. Karena gini, saya mentoknya ada pertanyaan gini. Waktu itu saya nanya sama waktu itu sih jatuhnya kayak om saya ya, Uwa ya. Uwa saya di Sukabumi itu. Karena dia saya nanya, Wah ada nggak amalan yang buat netralin kebal atau ilmu? Ada. Ya udah saya belajar itu. Jadi dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang saya praktekkan ilmu itu. Lucunya jadi saya berterima kasih, jadi saya nggak sering ketemu sama orang-orang yang pengen adu ilmu, pengen istilahnya nantang punya ilmu apa. Alhamdulillah, dan saya terlihat netral di mata dia. Cuman ya biarpun netral, ibaratnya bahasa semut kecil aja nggak gigit gitu loh, istilahnya gitu. Alhamdulillah ya. Mungkin ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Misalkan ya, ada nggak kisah-kisah lucu misalkan waktu SMA nih ada teman yang minta tolong, berhasil gitu. Nggak usah ke teman yang minta tolong, saya pun mungkin Teman SMP bahkan mungkin ya. orang tua saya capek Yang ya masih namanya tuh masih cinta monyet. didatengin orang tuanya dia untuk datang ke saya marah-marahin kalau anak ini kayak orang gila-gila, stres, bahkan mau bunuh diri. Itu udah bosen lah. Itu pasti loh, saya ingat sepengalaman saya itu ada 5 orang yang kayak Stres begitu. karena saking kena ilmu peletnya itu. Jadi dulu saya ingat banget itu pengen bukan- dipisahin sama yang itunya. bapaknya nggak setuju, masih Bapaknya kecil nggak setuju. urusan pacaran, dan anak ini terus-terusan nggak maunya ketemu saya, maunya ini gitu. Oke. Tapi memang dulu ya belum terlalu aktif banget ya, namanya teman begini SMP lah ya. apa teman SMA? Itu dari SD SD SMP, udah ya? tapi saya kan belum paham begini-gini lah, istilahnya belum berani. Itu pergaulan bebas dan fine aja sih secara pergaulannya. Jadi dari SD pun udah ngebantu teman yang kesulitan untuk seneng sama cewek itu, meskipun cinta monyet ya, seneng tolong dibantu gitu ya. Oh Udah iya. ya. Jadi awalnya tuh kadang mereka minta mantra, mereka minta tirakat, terus mereka minta
apa nih saya harus ngapain gitu. Oh gitu. Ya entah apa ya, istilahnya kayak feeling sesuatu aja gitu ya, kita arahin terus ini apa, terus tinggal ya udah kita comot. Dulu tuh zaman mungkin kita lihat dulu, saya paling suka banget nyuruh tuh genderuwo sama kuntilanak gitu. Oh, Jadi gitu. saya udah datang ke sana gitu. Makanya dulu kan sempat ramai banget tuh yang cara kalau ada Nissan itu kita cabut terus fotonya datang tuh guys kan, udah kamu kesini. Nah itu Oh saya iya yang iya iya. inilah bikin mitos-mitos begitu. Permainan waktu kecil lah ya. Jadi menarik ya. Karena memang itu di luar dunia saya. Kalau dunia saya kan terapi, ya, Betul. pengobatan. Betul. Nah ini ada nggak keinginan untuk membuat atau menulis buku nih, Ki Rama nih? Kepikiran sih belum. Cuman kalau mau mungkin mau, tapi Saya yang terapi pijit-pijit aja nih udah ada nih bukunya nih. ah, Kan mungkin bisa dikemas dalam bentuk novel, bentuk story ya, mungkin tentang mungkin sih karena kan saya kisah memang cinta anak buta SMA banget nih. gitu ya. Buta banget yang namanya cara membuat buku, paling seperti itu. Atau seperti cerita fiksi, misalkan sebuah tokoh yang menolong temennya gitu kan, kasih tak sampai gitu Oh kan. bisa itu bisa. Itu lucu tuh. Itu lucu, dan itu jadi Mas Wahyu ini mungkin bisa ini secara tidak sadar ini nerawang saya gitu. Jadi benar itu bisa benar. Jadi Jadi memang dari dulu tuh energi saya mungkin ada bayangan gitu, tapi kalau saya sekarang lebih kayak ke arah realistis, walaupun Realistis. itu memang dulu memori Pak Slep yang mungkin masih Wahyu terawang ke saya, itu memang benar, mungkin ada saya niat gitu bikin film dan lain-lain, tapi saya lebih kayak realistis dulu deh, kita lihat apa ya kita, Tapi next ya, mungkin ya next mungkin ada mungkin. iya betul, mungkin insya Allah doain aja. Oke, Ki Rama ini apa namanya sudah keliling Indonesia ya? Alhamdulillah. Sampai ke luar negeri mungkin Ki? Alhamdulillah ya. Jadi memang Ki Rama ini saya sudah kenal betul ya, udah lama ya. Beliau seorang praktisi spiritual ya, banyak membantu orang-orang yang Dan beliau termasuk salah satu yang bisa saya percaya kalau misalnya saya kesulitan di terapis kayak yang waktu itu sampai keluar negeri ya, Iya. Timur Leste dan lain-lain ya. betul. Itu saya percaya betul sama dia, dan itu beres gitu lah. Kalau saya kan ya realistis gitu, kalau kasusnya memang ini ranahnya terapis ya ngapain saya pegang gitu Betul. kan. Karena beliau kan lebih ke cakra atas, saya cakra bawah yang Betul. fisik-fisik kalau saya. Betul. Jadi memang kita banyak kerjasama lah ya sesama. Betul. Jadi untuk lebih, jadi memang lingkungan kita itu ya saling tolong menolong Ya ya. seharusnya sebenarnya untuk teman-teman Kerjasama. spiritual, Betul. teman-teman paranormal atau dukun, ya sebenarnya sih seharusnya seperti itu ya. Kerjasama. Iya, nggak mesti harus. Kolaborasi lah bahasa tepatnya. Iya lah, sekarang memang harus zamannya kolaborasi kok. Betul. Udah nggak zaman kayak dulu gengsi-gengsian, parno-parnoan, dan takut-takutan saling mau paling tinggi duluan sih. Gitu sih. Jadi sahabat spiritual Indonesia, saya ini waktu pertama lihat Ki Rama ini, maaf kata nih, loh kok seperti ini ya, auranya aura gigolo gitu. itu dulu saya insaf gitu maksudnya. Ternyata beliau sempat juga mempraktekkan ilmunya ya, Betul. untuk menggait. Karena memang dari awal suka pelet itu ya memang gimana ya, jadi kayak candu gitu ya. Cuman memang pernah kita dapat suatu Klien? feedback yang nggak enak dari Ada feedbacknya juga ya, efek ada- samping lah ya. ada efek samping yang Oke, memang oke, maksudnya oke. itu bahasa saya di luar nalar gitu, atau di luar logika, atau maksudnya memang susah gitu kita ini. Jadi setiap kita mau setiap 45 hari itu udah batas toleransi dari kultur itu, mungkin karena saya tersugesti, tapi waktu itu pernah saya lawan sugesti itu, badan saya tuh kayak berat gitu, dan saya harus beginiin dia target gitu. Itu orang yang harus saya perawanin atau yang pernah saya perawanin. Jadi ketika itu udah terjadi, Serem ya. itu langsung apa ya, ketika itu sudah terjadi tuh langsung seger lagi gitu loh. Dan itu akhirnya udah saya buang lah bahasanya. Sempat saya ngalamin
saya buang itu yang namanya gatal-gatal, ini masih ada buktinya gitu kan, terus di sini gitu, jadi masih ada. Tapi bukan lihat yang cantik-cantik gatal, bukan ya? Itu sih kalau ini ya, dan gini tips buat temen-temen, ternyata Tips, ya. Oke. ternyata ketika pelet ini yang saya alamin ya dari pribadi saya gitu, jadi ketika kita pelet kita bisa memang semua bisa kena pelet, tapi ada satu hal entah kenapa saya ini maunya kalau ketika saya mau banget itu baru dapat gitu, tapi Oh. kalau yang masih setengah-setengah tuh itu pasti nggak dapat. Kalau ibarat kata ini udah kekunci ya, Iya, mantap. ini kayaknya gue harus kalahin dia gitu, itu pasti dapet lah. Alhamdulillah nggak pernah ada ngeri yang banget fail. ya, pasti dapat. Iya udah nggak apa, alhamdulillah selama ini nggak. Gue pernah bikin buku men, Oh iya, buku catatan, rumahnya, daftar ininya ya. nomor teleponnya, Detail. alamatnya sama fotonya, men, sumpah. Itu gua katalog gila lo. Pokoknya waktu itu siapa ya yang bikin jokes katalog itu, gua ketawa tapi gua ngalamin. Mungkin fase gua itu ya gua rasa bukan gua deh, kayak apa, bukan gua doang yang melakukan untuk Iya. apa ya, untuk kayak gitu bikin katalog gitu. Katalog dulu kejahatan. mall kan nggak seramai sekarang ya. Dulu kan mall apa sih di Jakarta, Taman Angin dan lain. Ada Itu kan yang apa, jadi gue bosen banget gitu, gue datang Ada ke yang mall koleksi ada CD-nya. itu bahaya sih. Kalau gue nggak sampai kayak gitu, karena kan itu PGP-an ya kalau nggak salah ya. Jadi gue waktu itu kayak gitu, terus jadi sampai fase gue yang bosen gitu. Bosen maksudnya gue ke sini ketemu mantan, ke mall ini ketemu mantan, akhirnya udah gitu. Itu saking Insaf ya. gue pernah Tapi dikerjain pengalaman mantan baik. gue juga, pernah dikerjain mantan. Jadi mantan gue bikin play victim gitu, dia panggil lah orang untuk jadian gue, ternyata dia memang jadiannya benar gitu kan. Singkat cerita, gue di satu mall di daerah Jakarta itu gue dikerjain abis di rumah makan Awe. Gue bukan disponsorin Awe, tapi maksudnya di depan rumah, di tempat makan Awe itu. Jadi gue diguyur gitu, diguyur, bilang brengsek lu. Aduh, gue malu banget. Dari situ gue setahun nggak mau ke mall itu. Karena waktu itu gue pernah nyoba sebulan. Sebulan gue nyoba situ. Itu orang yang ngelayanin kayak kenal gitu anjir. Wajahnya. Iya gitu. Jadi dia senyum-senyum aja kalau gue lewat gitu. Padahal nggak ada poster ya. Iya. Aduh, gue bilang kacau. Aduh. Oke, selain dalam dunia pelet memelet atau menyatukan cinta kasih, apalagi nih yang sering menerima klien nih, Kirama Wijaya nih? Biasanya ya itu Bisnis ya. bisnis dia itu sampai mana atau gimana gitu. Oh, konsultasi bisnis. Terus saya juga profesional di bidang digital marketing dan branding waktu itu, karena saya punya perusahaan sampai besar gitu kan, miliaran nominalnya. Terus abis itu saya guiding dia untuk beberapa langkah-langkah spiritual dan beberapa langkah-langkah bisnis yang ternyata it's work gitu kan, hasil dan oke itu di bisnis. Dan kalau untuk di pekerjaannya, alhamdulillah selama ini saya masih pegang yang namanya kayak jabatan kayak gitu-gitu. Tapi memang kalau pilkada saya cuman semau saya. Jadi alhamdulillahnya semaunya itu gini, misalnya saya tahu nih dia nggak berhasil ya, ngapain kita pegang kayak gitu sih selama ini ya, yang pernah masuk jadi klien saya dan benar-benar handheld saya pegang banget, karena saya selalu melakukan itu ya seperti itu gitu. Berarti selain dunia percintaan juga ke yang lain ya. Iya, tapi saya orangnya yang maksudnya ketika sebelum kita mau terima klien, kita harus lihat dulu chance-nya gitu loh. Kalau memang ini chance-nya bisa ya udah kita garap. Kalau memang ini chance-nya setengah-setengah ya kita bilang setengah-setengah. Oke. Kalau memang saya tidak pernah pegang kayak kasus yang kita ceritain itu yang soal terapis, ya saya nggak akan pegang ke terapis gitu, karena bukan passion saya gitu. Dilempar ke saya biasanya. Kalau yang Betul. Prinsip saya juga kan ya ngapain lah gitu, semua maunya lu bisain gitu. Dan ternyata kita menerapkan begitu, ya saya tetap dapat orderan kok dari paranormal lain untuk garap kerjaan. Malah baru kemarin nih Pak, gue baru ngasih. Jadi kan ini masa lagi COVID kan, Iya. ya beliau susah, saya tahu reputasi dia di bidang santet. Betul. Saya kasih job waktu itu, saya suruh pegang jobnya, saya kasih 3 dan per kerjaan itu nominalnya puluhan juta untuk merek dia.
setuju dia, saya pikir kan ya dia santet aja bisa gitu kan, kenapa dia nggak bisa masukin pelet gitu kan, karena di reputasi di santet ini dia naik gitu, dan dia nggak promosi mulut ke mulut gitu kan. Terus dia BU waktu itu ada gejala covid sampai beberapa bandanya habis karena dia kaya banget hasil nyantet. Terus ternyata saya kasih kerjaan, ternyata tidak ada yang selesai, akhirnya saya nyebokin kerjaan dia gitu, walaupun untungnya saya kasih baru 1/4 DP gitu loh untuk kerjaan itu. Jadi saya nggak minta langsung full ke klien, bayangin kalau misalkan saya kasih full itu sih ya, bukan dari dianya nggak ampuh mungkin, cuman memang momennya bahasa saya itu lagi dihukum Tuhan. Betul. Gitu ya, kita kan pernah ngalamin yang namanya fase-fase lagi lucu-lucunya kan, atau Lucu-lucu. belum selesai, mungkin bahasanya belum selesai sama diri kita sendiri, istilahnya kayak gitu. Nah itu mungkin kayak gitu bahasanya gitu. Dan saya kaget begitu dia cerita, oh ternyata lu sampai di sini doang lu tidak bisa menghadapinya gitu. Jadi saya kaget, padahal dia saya pandang seseorang yang ya oke, kredibilitasnya di bidang santet itu saya nggak ragu lah istilahnya, karena Nah, udah mulut ke mulut dia paten kita hargai gitu. banget kemampuannya ya. Betul gitu. Ya nggak tahu, mungkin dia cuma rawang doang atau dia nggak kerjain, kan saya nggak paham gitu. Ya. Jadi memang banyak lika-liku spiritual yang dihadapi para praktisi ya. Banyak. Nah, kalau untuk ini apa pengalaman-pengalaman berkesan selama apa namanya proses Oke, sebelum proses gini. kita sebelum jadi Oh. seperti sekarang nih, ada Oh. nggak misalkan wah saya jalan kaki dari sini ke Bali misalnya. Enggak, ini contoh aja ya. Saya punya dauh, secara keyakinan saya punya dauh, 3 dauh yang nggak bisa saya sebutin di sini. Ternyata dalam perjalanan itu yang tadi saya bilang, selesainya dauh saya ini alhamdulillah, ternyata setelah saya diangkat ke dauh terakhir ini, ternyata bahasanya saya selesai sama diri saya sendiri. Nah jadi memang proses-proses itulah yang akhirnya lika-likunya ya saya bilang lucu gitu. Jadi dari bisnis saya dapat uang dari spiritual, Ya. saya benar-benar dapat uang dari supranatural dan lain-lain gitu kan. Nah sebut saja pesugihan gitu kan, tapi saya tidak, saya bilang di sini saya tidak pernah buka pesugihan ya, dicatat ya gitu ya. Nah waktu itu saya dapat dari situ, saya benar-benar melakukannya dan itu dapat. Terus saya lepas spiritual karena ya udah punya uang banyak, pagi di Singapura, sore di Bali, malam di Lombok, udah begitu-gitu aja hidup gue men. Gua indah banget gitu kan. Terus abis itu gue balik, ya udah terus ya berantakan lah perusahaan gitu, karena gue lepas spiritual. Akhirnya ketemu lah nih gue masuk ke spiritual Indonesia ini gitu. Ternyata gue digodok, bentur, ya udah terakhir tuh waktu pas dauh terakhir tuh gue harus keliling lah istilahnya, selesai alhamdulillah di situ dauh gue kayak gitu. Tapi nggak bisa disebutin ya. Kalau untuk dauhnya gue nggak bisa sebutin. Karena sensitif kan. Waktu itu kan kita pernah bikin live di Facebook ya. Kenapa gue bilang nggak bisa disebutin, karena takut dipakai untuk penipuan. Oh gitu. Itu gitu loh, karena gue takut nih gitu loh. Banyak yang sering gue ceritain bla 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 pengalaman spiritual yang kayak gue gitu, mereka cerita balik gitu loh, padahal dia nggak mengalami fasenya, mereka nggak lihat, jadi ya jarang nih. Nah, makanya dalam keilmuan itu perlu sebuah proses yang dari A sampai Z ya, sampai selesai ya. Proses iya. Bahkan ya ada yang bilang sama apa harus ada guru ya. Iya. Bahkan ya. Kalau buat saya sih sombong. Tapi buat seseorang bilang, buat saya ya nih, buat saya pribadi Kirama Wijaya, sombong untuk seseorang bilang bahwa dia tidak punya guru. Buat saya, karena walaupun misalnya lu punya guru gaib, guru spiritual, itu tuh guru lu. Jadi lu nggak boleh Ya itu lu pun bilang, guru, maksudnya ada yang nyata dan tidak gitu. iya, gitu. Whatever lu bilang lu nggak punya guru manusia, ya itu mungkin lu bisa bohong-bohongin gitu. Tapi ya terlalu sombong buat gua untuk seorang tokoh spiritual, baik paranormal, dukun dan whatever, jabatan itu, master dan lain-lain. Iya, buat gua terlalu sombong untuk dia tidak mengakui dia tidak punya guru. Banyak teman-teman kita kayak gitu. Ya. Kenapa harus saya tadi bilang gitu? Betul. Jadi sahabat spiritual Indonesia,
untuk melakukan sesuatu yang dipraktekkan oleh orang lain itu harus ada pembimbing. Ya, kalau bisa ya ada guru, kalau nggak bisa ya Anda harus minimal orang yang bersangkutan itu ada imbal baliknya lah sebagai konsultan. Betul nggak? Dan memang semua keilmuan ini ada yang beresiko, ada yang tidak beresiko. Nah, mau disadari atau tidak. Faktor risiko itulah yang harus kita hindari. Iya. Lah buktinya saya aja yang waktu dapat itu memang diarahin sama guru, tapi guru bilang ini belum pernah saya coba. Wah, saya tuh bilang ini belum om coba gitu. Wah, belum pernah coba ini kayak begini gitu lah. Ya saya jalanin jodoh lah, ternyata kan feedbacknya itu. Jadi gua harus istilahnya gua harus distempel tiap 45 hari maksimal, itu sisanya drop gua 3 hari. Gua pernah yang namanya ngangkat sendok, Pak, sendok plastik Nggak kuat. Gara-gara kurang darah. Aneh kan, padahal hidup gua fine aja. Gua lagi main zaman streetball, main basket, gua lagi fitness sampai jadi instruktur fitness waktu itu. Gila nggak kuat, aneh gua bilang. Jadi yang perlu diperhatikan oleh sahabat spiritual adalah kenapa sih kok nggak gratis aja? Karena ini ada satu yang namanya pertukaran energi ya. Pertukaran energi. Jadi pertukaran energi ini adalah untuk Anda tidak mendapatkan sebuah hal yang tidak baik. Lah, Contoh. sekarang begini, kalian mau bicara gratis, lah yang bayar aja belum tentu berhasil. Betul. Lah iyalah, kita harus fair lah, gitu. Ada bahasa orang kampung tuh wah kurang tajam, nah gitu ya. Iya. Bahkan misalkan saya pribadi nih, misalkan saya lihat Kirama praktek gitu ya, meskipun saya tidak belajar langsung, terus saya praktekkan saya berhasil, saya kasih sebagian rezeki saya itu atau uangnya itu, nah itu pertukaran energi. Betul, Jadi betul. Anda yang mencoba praktek spiritual, memahami energi, nah ini pahami juga pertukaran energi. Karena dengan kayak gitu mungkin buat gua itu lebih kayak lu appreciate atau menghargai itu gitu. Dan ketika lu appreciate itu, lu giving appreciate, lu memberi penghargaan itu, ya buat lu akan dihargai balik gitu. Betul. Bukan sama orangnya mungkin nggak butuh penghargaan gitu. Kayak contoh misalnya mengambil sesuatu, kemudian pengennya gratis, tidak terjadi pertukaran energi, nanti sesuatu yang berharga yang Anda miliki itu akan diambil, entah apapun itu bentuknya ya. Iya, makanya saya bingung, kadang ada. Makanya itu menakutkan kalau kita Betul. nggak tahu apa yang bakal diambil, itu sedikit menakutkan. Makanya Betul. ini duit aja deh gitu. Betul. Itulah pertukaran energi ya, dalam contoh kecil lah gitu. Ya ada motor lewat karena backsound langsung. Nah, kalau dalam hal uka-uka gimana nih Kirama nih? Apa pernah punya pengalaman atau punya? Banyak banget kalau soal si uka-uka. Nah, kan udah masuk Trans TV juga nih. Apa aja yang biasa di? Biasanya kalau uka-uka ya banyak ya. Justru malah kalau uka-uka gini kemarin saya punya cerita. Jadi memang dia tidak terlahir seagama saya. Gitu. Jadi bukan saya rasis soal keagamaan, saya bukan bicarain agama. Betul. Tapi mungkin ini saya jelasin seperti ini karena banyak masyarakat yang terlalu rasis di bidang itu. Jadi saya ceritain lagi, dia tidak terlahir seperti agama saya, tapi saya kasih bacaan agama saya. Berhasil, Pak. 5 orang ini, dan nggak mungkin kan 5 orang ini nggak kenal nih, Pak. Ya. Ini murid-murid gue nih, 5 orang ini nggak ada yang kenal. Berhasil semua pada narik pusaka. Itu gue yang bingung, dan gue tahu nggak dapat bacaan itu gue harus ngasih ke dia. Gue lagi ngapain posisinya? Ini sumpah. Tahu nggak tahu? Lagi boker, Pak. Lagi di kamar mandi, saya bener-bener lagi ngerokok gitu. Saya kasih tuh bacaan itu. Nggak tahu kenapa itu. Via telepon. WhatsApp. WhatsApp. Dan 5 orang ini nggak ada yang WhatsApp. Dan pertanyaan saya nih, kalau memang dia bohong, ini berlima, dan bohongnya itu janjian, buat apa dia bohong ke saya? Mau saya akuin, oh iya lu keren, lu bisa narik apa ininya gitu, Iya. apanya sih? Apa untungnya? Iya, gitu loh. Dan buat gue sih, dia tahu karakter gue yang, ya lu bodo amat gitu, lu mau jalaninnya udah, Mau lu yakin dapat apa juga enggak gitu, nggak apa-apa gitu. Malah gue pikir lu nggak dapat, gitu nggak, gitu.
Karena ngerasa ini nggak cocok gitu ya, apa agamanya beda gitu ya. Iya, karena awalnya saya kasih itu. Karena orang itu kan mengamalkan apa yang dia yakini, tapi ini nggak berlaku ya. Nggak Iya, yakin pun karena tetap bekerja ya. itu tadi dia tidak terlahir sebagai seagama saya, dan saya kasih bahasa agama saya. Dan kenapa saya kasih bahasa itu waktu itu, karena ya nggak tahu pas lagi di kamar mandi itu, ya udah saya kasih begitu aja, karena seingat saya dengan baca begitu itu, seingat saya itu untuk bertemu gaib gitu, atau entitas itu sih. Dan ya udah dia yang ini gitu, ada yang dapat banyak ratusan, ada yang dapat satu, tapi rata-rata lebih dapatnya. Iya. Iya, dan saya sampai sekarang bingung. Tapi kemarin juga ada 6 orang jadinya. Satu orang ini saya kasih enggak jodoh. Aneh ya. Maksudnya dari 5 orang ini karena saya pede gitu kan, saya kasih lah nih ke satu orang gitu. Walaupun dia memang kayak penasaran di bidang penarikan pusaka dan lain-lain lah gitu. Dan entah kenapa satu orang itu tidak jodoh di situ gitu. Tapi 5 orang itu alhamdulillah oke gitu kan. Kayak gitu sih. Dan saya nggak buka kayak pelatihan apa untuk itu ya, khusus bidang penarikan pusaka, enggak. Itu memang murid ini aja, habis saya iniin gitu, dan dia juga udah praktek, dan istilahnya kayak gimana lah istilahnya. Dia nggak ada apa, memang nggak ada spesial ke penarikan gitu. Jadi para pelaku spiritual atau praktisi spiritual di manapun Anda berada, banyak hal-hal yang ada bisa dilogikakan, ada enggak ya. Iya. Nah meskipun begitu, semuanya ada kaidah sih ya, makanya untuk itu kita tidak menutup kemungkinan sesuatu itu bisa dipelajari, meskipun Betul. ada juga yang tiba-tiba mendapatkan sesuatu gitu ya. Oh ini ntar berarti masuk ke YouTube. Masuk itu. Oh ya udah. Berarti nanti buat nanti ini sahabat metafisika, ya kan saya punya ini sahabat metafisika, dan nanti nonton, dan jangan lupa di like ya, terus di komen, ditonton dari awal sampai habis ya, biar nggak salah paham kayak begitu. Oke. Sahabat metafisika itu di mana ngumpulnya biasanya? Online pak itu. On- Rencana sih, iya rencana sih mungkin bulan ini ya, gue kumpulin rencana gitu. Itu baru yang kedaftar sih, yang udah ready siap mau datang mudah-mudahan sih 100 orang. Tapi Grup Facebook ya? iya grup bukan. online, di Grup Facebook, di ada di Instagram. Malaysia, di WhatsApp juga ada gitu, ya, banyak lah kayak gitu sih. Oke. Nah, jadi itu yang bisa disampaikan sama Kirama Wijaya. Beliau punya grup online juga. Nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Mungkin yang ada yang mau belajar sesuatu Nah, atau nanti saya mungkin coba suruh masyarakat atau sahabat metafisika untuk nonton ini dan support channel ini. Ya. Channelnya apa? Spiritual. channel Spiritual Indonesia Oh, channel. Spiritual Indonesia channel tuh sahabat metafisika ya. Nanti Ya. kira mas share pokoknya ke teman-teman. Kita mau dari berbagai aliran, dari berbagai ini kita betul, ini betul. Jadi banyak wadah, seluruh ini ya. Nusantara ya. dan bukan tokoh kayak Kira Mau doang ya. Maksudnya banyak yang mungkin nanti Ya. mungkin sahabat metafisika. Mungkin sahabat metafisika ada yang Kan banyak juga di sono, Pak. Banyak Yang juga. dukun juga, yang ini juga gitu, banyak. siapapun Anda, kalau misalkan Anda Hah? Oh, requestnya cara Oh, ada tarik yang dari bertanya duit. nih, ada request. Boleh. Silakan. Gimana? Jadi tips apa gimana nih? Sedikit tips praktek ya, Ya, narik duit. narik duit. Nah, buat Anda yang mungkin lagi kesusahan ya, sedikit nih dibantu sama Kirama nih. Boleh Ki? Bantu. Kasih sedikit Ki. Tips-tips bagaimana menghadapi pandemi ini. Jadi mudah-mudahan Menarik gini, duit. ini menarik. Jadi mudah-mudahan saya rencananya memang lagi nyusun sebuah esoterik yang memang ke arah narik duit ya, atau narik rezeki itu ya, lebih ke arah sana. Jadi saya lagi rangkum begini, saya udah uji coba ke beberapa pasien, beberapa murid, dan teman-teman metafisika yang gabung sama saya juga saya kasih. Jadi mudah-mudahan, masalahnya gini, kenapa saya bilang belum saya share gitu, satu memang modul fullnya belum saya jadiin gitu kan, saya strukturin gitu tahap-tahapnya. Tapi untuk singkatnya itu, karena dia akan bertumpu ketika dia melakukan ini, berapa lama efektivitas itu yang didapat, itu yang saya belum memaksimalkan untuk perhitungan itu. Nah, biasanya kalau untuk tarik duit itu saya melakukan untuk mereka itu puasa
puasa. Oke. Ada yang 3 hari udah beres, udah langsung efektif. Ini yang tadi saya bilang, saya belum mengukur kesininya nih Pak. Gitu, tadi kan kita diskusi di luar sebelum kita rekaman ini, kita diskusi soal ternyata ada struktur-struktur nih secara terapis yang tadi dirimu bilang kan, dan saya tertarik bilang, wah boleh juga nih orang gitu kan. Makanya kenapa saya percaya banget soal terapis ke beliau gitu kan. Nah, terus ternyata ada banyak faktor yang memang selain puasa tadi yang 3 hari itu ada yang berhasil, ada yang 3 hari memang belum berhasil gitu. Berarti kita ini ya bisa kolaborasi terus ya. Bisa. Jadi kemarin itu ya sahabat spiritual lucu. Jadi meskipun keluhannya dia pengusaha besar lah ya, Betul, jadi betul. ratusan miliar yang dia pegang itu. Betul. Sekarang untuk makan aja susah, coba bayangin. Nah saya bilang tenang aja Pak, yang penting energi di tubuh kita bagus. Nanti yang ketarik pun bagus. Nah jadi saya terapi, dengan terapi saya dia merasa ya sakit di tangannya hilang, sakit kepalanya hilang, Dan secara Oke. ajaib dan secara ajaib sebelum selesai itu sedikit lagi mau selesai itu ada sekitar telepon. berapa persen? Hah? Dirimu pegang Iya. sekitar berapa persen kan kita bisa change itu kan. 80% udah mau selesai itu Wah, ada gila, telepon. gokil. Ada telepon nanti kita ke Batam mau lihat alat berat. Terus pas mau beres nih, saya mau selesai banget nih, udah mau akhir gitu. Telepon lagi 2 kali Pak. Dan itu omongannya ya MM-an semua gitu, keder Nah, gitu ya. buat sahabat metafisika nanti ini teman Kirama. Jadi kalau nanti sahabat metafisika mau, Kirama juga tadi udah lihat ternyata benar. Jadi kita memang nggak pernah bohong-bohong soal melakukan pekerjaan. Nanti sahabat metafisika bisa ngomong langsung ke beliau nih Mas Wahyudi gitu, dan bilang aja nggak apa-apa kalau untuk dapat harga diskon ya, tapi ya buat saya ya, masa lu berani bisa bayar Kirama Wijaya sekian gitu kan, masa lu buat temen yang Kirama Wijaya percaya banget nego-nego sih kan konyol begitu kan namanya gitu kan. Harusnya ya udahlah gitu kan. Nah itu jadi dia nanti mau diapain gitu sama dirimu, di terapi apa diapain? Ya diperbaiki lah Nah itu susunan jadi energinya susunan di energinya di tubuhnya ya. diituin di tubuhnya itu diselesaikan. Nah insya Allah nanti itu ya ada manfaat dari kelancaran Betul. si energi itu ya. Setelah positif ya yang ketarik pun positif. Dan nanti sahabat metafisika yang memang kontekan sama Kirama Wijaya yang nonton ini, yang memang belum kontekan tapi gabung sama Kirama Wijaya maupun mau dimanapun wadahnya, itu bisa langsung minta kasih tahu Kirama Wijaya saya harus puasa apa dan berapa lama after dari mungkin Mas Bayu dipegang. Nanti atau nanyanya boleh di inbox, boleh nanya di kolom komentar, tapi nanti diarahin ya ke Iya, WA gitu ya. karena Ya. biasanya gitu sih, mungkin itu tadi yang tadi kita bilang Pak, bisa jadi nanti kita ada proyekan kayak gitu. Gitu. Jadi Iya. biasanya kalau untuk narik duit balik lagi itu saya suruh puasa 3 hari, bahkan bisa lebih kadang. Kenapa saya memilih puasa? Karena puasa buat saya dan beberapa penelitian yang saya absahkan dari artikel-artikel yang bagus lah istilahnya, puasa is very the best meditation buat saya gitu loh. Karena saya lihat juga ternyata terkoneksi sama artikel-artikel yang bagus itu dan verified gitu loh. Bagus lah media-media ya, artikel yang saya baca itu, jadi bukan asal. Berbagai dari sudut pandang agama, tradisi-tradisi Iya, seluruh dunia ya. banyak gitu. Dan Itu itu juga puasa ya. Iya, di modul internasional metafisik itu juga saya baca juga ternyata memang bagus juga puasa. Dan puasa pun ada berbagai macam ya, nggak cuma satu bentuk puasa doang kan. Tapi saya suruh itu puasa 3 hari dan puasa muti. Kenapa muti? Karena biasanya kalau selama saya melakukan puasa dan beberapa saya tanya, rata-rata ya hampir 80% itu ketika melakukan puasa 1 minggu biasanya badannya panas. Oke. Nah, itu biasanya penyesuaian kali ya, atau turun gelombang dan lain-lain lah bahasanya kayak gitu. Dan after dia misalnya puasa itu 2 minggu atau 30 hari full ya, itu biasanya coba deh sahabat metafisika atau teman-teman sahabat spiritual di channel ini pernah nggak ngerasain yang namanya selama bulan Ramadan ya, terus puasa sebulan penuh ya 30 hari itu. Nah coba deh, pasti di seminggu itu lemesnya berasa banget ya. Berasa banget. Seminggu mau jalan-jalan ke pertengahan tuh kayaknya berasa banget lemes ya. cacing kepanasan. Itu maksudnya badannya panas itu mungkin bahasanya kita tuh restruktur gitu ya, restruktur
extra DNR, extra preparation dan lain-lain. Makanya kenapa saya menganjurkan untuk teman-teman yang saya mau wedding itu bridgingin ke arah penarikan uang itu, rezeki itu, biasanya saya suruh puasa muti. Oke. Kayak gitu. Nah kalau teman-teman mau dan merasakan itu, komen di bawah ini. Kolom komentar. Oh. Nah, jadi kalau mau nyoba dulu sehari dulu boleh ya, mungkin coba-coba. Nggak pernah sih Pak. Nggak pernah ya, Nggak langsung pernah. full ya. Maksudnya gini, Ini kalau- ketika penarikan uang itu saya kasih tata caranya, selama ini belum pernah saya nemuin dia sehari puasa langsung dapat. Langsung. Enggak, maksudnya sahabat spiritual di rumah ini mau coba-coba belajar puasa muti. Oh kalau untuk belajar puasa muti boleh, Nah, kalau malah kalau bisa. lama-lama 3 hari. Kalau gua ada cara ininya juga, cara bukan ngakalin ya sebenarnya, tapi sebenarnya ini gua agak guiding sedikit ya. Jadi misalnya memang dia tidak terbiasa untuk puasa, nah tapi saya coba untuk berhenti makan dulu. Oh, berhenti makan. Ngerokok boleh, Hmm. minum boleh, tapi minum boleh itu pas aus aja, bener-bener darurat nih, dehidrasi gitu kan, darurat, baru boleh minum. Jadi enggak yang semau-maunya, wah haus nih, enggak gitu. Jadi harus bener-bener mentok, haus banget baru minum. Oke. Itu sih biasanya. Itu tips ya, salah satu. Ya tips. coba kalau misalkan saya bisa bagi, jadi teman-teman mungkin puasa aja 5 hari, selama 5 hari itu puasa. Kalau bisa teman-teman googling dulu atau cari tahu gimana caranya untuk full moon atau bulan purnama. Jadi pas bulan purnama itu teman-teman cari waktunya 5 hari sebelum bulan purnama. Nah itu teman-teman coba puasa di 5 hari sebelum bulan purnama. Dan nanti mantranya saya share di sini. Jadi teman-teman catat di sini, Hong Wilaheng, oke. Jati Awignam, Jati Awigenam, Jati Awignam, Astu, Astu, Bawana Langgeng, Bawana Langgeng, Nama Swaha. Nama Swah. Nah, jadi teman-teman japa terus. Ya saya bingung juga untuk mematok berapa lama. Tapi seingat saya tuh dia bacain terus. Nah, itu nggak henti-hentinya. Jadi mantranya juga gampang. Nanti teman-teman coba pause sebentar. Mantranya cuma Hong Wilaheng, Jati Awik Nam, Astu, Ya Namaha gitu doang kan. Dan itu nanti dibaca selama prosesi puasa. Oke. Gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman amatin tuh. Nanti oh iya ini. Nah, bisa jadi mudah-mudahan teman-teman ini jodoh nih selama 5 hari itu udah oke. Tapi ya dari awal udah Kirama bilang nggak pernah Kirama nemuin memang bener dia dipegang sama Kirama banget selama sebelum ke puasa itu, latihan dulu segala macam. Dan ada juga yang kasusnya mungkin serius, saya langsung persingkatin gitu kan. Nah itu belum pernah gue nemuin yang namanya sehari dia puasa langsung oke. Rata-rata 3 hari sih rata-rata gitu. Ada yang lebih, ada yang bisa. Jadi 3 hari itu adalah standarnya ya. Coba karena kenapa 3 hari standar? Tapi Karena, tidak boleh kurang kan? belum, karena bukan nggak boleh kurang. Ya gua atau saya aja nggak pernah nemuin gitu loh sehari dia puasa ini gitu. Tapi kalau Kayaknya ada yang kurang. Gitu. rata-rata 3 hari itu 3 hari. lebih banyak ya gitu. Tapi Lebih memang mantap. ya balancing sih, saya rasa sih balancing, tapi rata-rata minimal 3 hari sih baru ada gitu. Itu salah satu contoh tarik duit. Nah, Tarik duit. atau mungkin kalau teman-teman mau cara lain lagi sama seperti itu mantranya, nanti Kirama ajarin gimana ya caranya. Oke, ini aja nih, anggap korek ini uang gitu ya. Nah, Sederhana aja ya. ini uang gitu. Uangnya itu 10.000. 10.000 Nah, kalau nggak dipegang bisa, gitu. kalau memang tapi yang model gini gua nggak bisa nih. Model maksudnya pengeluaran pendapatan gua aja udah habis buat susu gini. Wah, yang kayak gitu nggak bakal jadi lu Nggak yang bakal namanya jadi. nyumbang. Kalau lu berprinsip kayak begitu, mau kapan lagi lu harus nyumbang. Nah, itu loh, maksudnya giving. Jadi uang ini nanti akan dimasukin gitu kan. Untuk narik pancer lain gitu. Jadi bahasanya itu di pesugihan dulu. Nah,
sekali lagi Kirama nggak buka pesugihan. Sedekahin dulu ya untuk Nah itu lancar. di ritual pesugihan itu namanya tebar pasar pak. Tebar pasar. Nah, gitu. Kalau bahasa ininya sedekah. Nah ya. ini gue takutnya gini, kalau gue ceritain begini nih banyak nih yang make-make untuk penipuan. makanya bukan gue nggak mau atau Kirama nggak mau cerita nih soal cara pesugihan dan lain-lain, dan Kirama nggak buka, dan Kirama Tahu nggak teori pernah. doang, tahu-tahu Iya. pernah menjalani, tapi maksudnya nggak pernah gue seumur hidup ngasih tahu gitu gitu. Itu karena ada resiko gitu. Ada resikonya. Dan gue juga nggak mau bukain cara gitu. Oke. Nggak apa-apa, mending nggak usah ya. Jadi, Balik lagi tadi uang, Hmm. udah itu tadi dimantrain 10.000. Kalau memang dirimu sangat berkekurangan atau mungkin nominal 10.000 itu berat di hati lah bahasanya ya, coba di 2.000 lah. 2.000 buat saya sih udah oke. Ya sebenarnya prinsip tadi kenapa Kirama nggak suka orang yang maksudnya penghasilan gue segini, gimana gue bisa nyumbang lah, justru bukannya di saat sulit kita nyumbang itu the best The banget. best The ya. best banget. Energinya bagus banget. Aduh, ada iklan gitu. Jadi saat kita terbaik nyumbang itu justru saat kita diuji ya. Lagi Lagi kita susah-susahnya. susah-susahnya. Iya, cuman tinggal kamu percaya atau enggak gitu, terserah atau tidak gitu kan. Nah, yakin atau enggak gitu kan. Nah, dari 2.000 minimal atau 10.000 tadi ya udah baca aja orang bilangnya gitu, di nama astu ya nama gitu. Udah baca terus. Nah, ini kalau mau mantep lagi misalnya 2.000 disebarin tuh 4 penjuru. Daerahnya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Ya. Nah, itu disumbangin pada ini gaib nih. ada gaib. Gaib, iklan gaib. Kabur. Kucingnya tadi berantem ya, Heeh. mendadak ya. Padahal dia akur-akur aja, jadi bukan Kirama kasar nih emang kucing. Cuman kita menghindari biar mereka nggak saling menyakiti gitu. Jadi jangan sampai nih dibilangnya Kirama anti penyayang kucing, nanti gue diserang sama Jadi ada yang sayang sama kucing, bahaya gue padahal gue sayang banget. Jadi ada tradisi dari kakek atau orang tua kita dulu itu kalau ada kucing berantem nih ya, sahabat spiritual perhatiin. Kalau ada kucing berantem segera pisahin. Nah, Ya. iya. Kalau mitosnya mungkin gue nggak banyak tahu ya, tapi tujuan gue tadi ngelempar itu dan lemparnya juga botol bekas kosong ya, nggak nyakitin, itu buat biar dia Takut. temen-temen biar dia tuh nggak ini aja, nggak saling nyakitin, itu aja. Nah balik lagi tadi kalau tadi kita sampai mana tuh tadi, balik baca ininya, oke ini dicatat ya. Tadi Hong Wilaheng Jatuh Wignam Astu Ya Namaha, udah ditiup lah tuh. Nah terus udah digini-giniin, nah baca ya terus sampai dirimu seininya lah. Kirama nggak batasin berapa, mau 2 mau 3 ya saya yakinnya. Nah tapi yang paling penting biasanya Kirama menganjurkan untuk dibagikan sebelum sholat Jumat. Oke, kenapa harus sholat Jumat? Misalnya dirimu muslim, tapi kalau misalkan dirimu nggak muslim, ya dirimu taruhlah tuh di kotak-kotak. Amal. Sekarang kan di kayak Kotak-kotak masjid. Indomaret ya, di supermarket yang Indomaret, Alfamart ya, dan lain-lain kan udah mudah ya. Ya taruh aja di situ, tapi daerahnya yang 4 penjuru. Jadi Jakarta Barat, Jakarta Utara. Kalau langsung ke orangnya gimana? Sebenarnya bisa sih, tapi ya tapi nanti takutnya ada orang yang wah cuman ngasih 2.000, cuman ngasih 10.000. Makanya kenapa saya menganjurkan untuk ditaruh di kotak amal. Dan kebanyakan yang nggak muslim juga kok yang melakukan ini. Oh gitu ya. Oh kayak gitu. Jadi Tapi bebas, kalau memang lintas agama ya. jadi kalau memang mungkin ribet dah istilahnya, mau dimasukin ke kotak masjid atau itu ya masukin ke kotak yang di supermarket di pinggir jalan yang ada, bahkan di sekarang yatim piatu itu yayasan itu setahu Kirama itu ya di depannya udah ada kotak sih Pak, setahu saya gitu ya, dimasukin ke situ aja sih. Nah itu nanti dilihat hasilnya, cuman sih alhamdulillah rata-rata bergerak. Jadi kenapa tadi mungkin teman-teman ketika mempraktikkan belum hari ini berhasil ya, itu Kirama tadi udah bilang mungkin belum hari ini berhasil, tapi percaya ketika roda restruktur tadi ya kan, mungkin kan karena ini nggak handheld ya, kita bicara ini harus detail dan tidak handheld. Jadi mungkin Mas Wahyudinya kan belum terapi, jadi kan mungkin kan kita nggak tahu nih teman-teman yang praktek ini kondisi
rodanya atau energinya ini kan lancar tidak, itu berpengaruh gitu loh. Ya. Tapi kenapa kalau mau dicoba ya udah, dan itu pasti akan berhasil. Cuman berhasilnya bisa jadi ya tidak 5 hari atau mungkin sebulan ini gitu. Mudah-mudahan sih pasti cepat, karena kenapa, ketika melakukan itu nggak putus-putus Pak, gitu, datang terus. Nah ini bisa dipraktekkan ya buat sahabat semua di Iya. seluruh Nah Indonesia. kalau mau teman-teman yang kayak Kirama lakukan, karena Kirama Wijaya Muslim, Kirama melakukan yang jelas pasti sholat hajat pagi-pagi itu sekitar jam 1. Kirama sholat hajatnya 4 rakaat, dan habis hajat 4 rakaat itu dulu nih waktu pas mau narik duit ya, hajatnya 4 rakaat, habis 4 rakaat itu bacaannya yang saya baca Itu di luar tahajud ya berarti ya? enggak ya, karena waktu itu lebih milih hajat aja gitu ya. Nah terus bacaan di rakaat pertama itu saya pakai Al-Ikhlas itu 40 kali. Kulhu ya? Iya, Qul huwallahu ahad itu Al-Ikhlas. Terus habis Al-Ikhlas 40 kali jadi Allahu Akbar, Al-Fatihah, terus Qulhu 40 kali ini kalau yang muslim ya. Nah terus 30 rakaat kedua bisa 2 rakaat, kadang Kirama ada yang 2 rakaat, ada yang langsung 4 rakaat. Nah kalau yang 4 rakaat biasanya rakaat ketiga sama Al-Fatihah terus Qulhu lagi selama 30 hari dan 30 kali, terus ya 40, 30, 20 kali terus yang terakhir 10, habis itu udah. Dan biasanya kalau subuh ketika habis sholat hajat terus bangun meditate tadi bilahnya teori 6 gitu, biasanya Kirama langsung sholat subuh, tapi selalu sholat subuhnya bacaannya Alam Nasrah Lakal Sodrok sama Al-Fil, Alam Taro Kaifafa, Alam Buka Bias, Fil. Nah waktu itu pernah saya coba keajaiban 2 rakaat ini. Jadi waktu itu Kirama lagi punya bisnis dan usaha event manajemen. Itu pernah pengalaman dilempar tombak buat ngeredam massa lah istilahnya. Terus entah kenapa jadi saya cari tuh keilmuan gitu untuk meredam massa. Alhamdulillah anak-anak yang waktu itu Kirama talent artis yang Kirama pegang itu waktu itu karena semuanya muslim, saya Kirama suruh sholat subuh dan bacanya itu. Alhamdulillah Pak, meredam semua, kayak orang kena gendam aja, diem aja gitu. Dan mereka gini, artisnya nggak dikenal, maksudnya artis baru juara TV di TV nasional, juara kontestan waktu itu, sebut aja Atap Rumah Bangsa lah ya. TV One juaranya dia waktu itu, terus langsung dibawa nih ke Bali. Di Bali ya nggak seheboh itu gitu, karena baru nongol gitu loh. Tapi langsung meredam Pak, langsung ajut itu gokil banget sih. Itu anak-anak saya suruh itu, dan waktu itu kita sholat berjamaah waktu itu gitu, dan memang imamnya saya suruh ini gitu, karena kan waktu itu ada yang lebih senior lah, udah bawa aja gitu. Cuman saya request bisa nggak bacaan sholatnya ini gitu. Itu sih paling. Nah habis dari itu udah dibagiin, itu biasanya Kirama lakuin pas malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon. Dan malam Jumat Kliwon apalagi pas full moon, wah itu gokil sih. Dahsyat ya energinya ya. Sebenarnya boleh dicoba boleh tidak gitu kan, dan ketika mau dicoba ya tadi ya harus tahu betul gitu loh rule-nya gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi mungkin itu ya yang bisa disampaikan sama Kirama ya. Ada lagi mungkin Ki yang Gimana kalau jodoh gak dapet. nah Jodoh gak dapet. sudah berapa dapat gimana nih? Tempak dapet langsung. Mungkin ada di salah satu di sahabat spiritual di rumah yang kok jodoh saya belum ketemu nih Ki, gimana Ki? Nah, gitu. Kita kalau bicara soal jodoh nggak dapet, ini ada 2 atau 3 hal. Hal pertama mungkin ditutup. Hal kedua memang mungkin rule-nya ini dia belum 100% mau punya jodoh, belum layak, belum inilah gitu. Yang ketiga ini mungkin dia kayak bukan pilih-pilih ya, tapi secara nggak langsung kayak lebih nggak mau terima ini aja gitu, jadi ada batas kualifikasinya gitu. Itu biasanya yang ini orang-orang yang ruwet biasanya yang nggak mau punya jodoh biasanya. Ada yang datang orang tua intervensi misalkan jangan. Nah
Nah itu yang kedua. Kedua ya. Nah yang ketiga ini biasanya ya itu. Nah mungkin kalau cocok gitu kira mah kasih mantra nih satu lagi. Oh ini enak banget ya. dapat Gratisan. dapat terus-terusan ya gitu. Dapat gratisan Di terus. channel ini doang loh. Biasanya saya sangat matre sekali. Jadi gini, ini mantra yang dari dulu saya sekolah kali ya, saya pakai Pak. Jadi mantranya ini bisa pakai Alhamdulillah Jati Wignam, bisa. Kalau mau pakai Bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi mantranya ewan-ewan kayu agung nyemplung maring dadaku teko walas teko asi teko kanan teko demen teko manut teko nurut kantil 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 nas. Niatin aja pakai mata. Nah, lo Ulang lagi ya. Bisa pakai Bismillahirrahmanirrahim, hewan-hewan kayu agung dan bla bla bla. Itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Atau Alhamdulillahing jati awiginam. Terus hewan-hewan kayu agung tadi astu gitu. Alhamdulillahing jati awiginam astu hewan-hewan kayu agung nyemplung maring dadaku. Nah, sekarang kira mau ulang nih pelan-pelan mantranya. Hewan-hewan kayu agung, hewan-hewan kayu agung nyemplung maring dadaku. Teko welas, teko asi, teko kangen, teko demen, teko manut, teko nurut. Nah, kanti, nah, niatin aja gitu. pandang matanya. Iya, nah kalau buat bukan ngejahatin orang ya, ini mungkin berguna lagi nih. Tinggal ditambahin lagi nih untuk kalau misalnya orang mau ngajuin proposal nih. Ya, karena kan mungkin mau ngajuin proposal kerja lah, apalah gitu kan, itu kan bisa kita namanya negosiasi gitu kan. Tapi ya harus paham betul mantra memang membuka suatu kepercayaan diri. Tapi kalau kita memang tidak tahu cara bernegosiasi yang baik, Betul. apalah arti mantra walaupun kita udah punya Tetap harus ada kemampuan, ilmunya. Harus ada istilahnya basic seperti ya, itu. basic. Tapi kalau mau yang kayak kira asal nekat aja dan tidak percaya seperti itu ya sah-sah aja. Jadi mungkin bisa dicoba. Jadi tinggal ditambahin aja mantranya sama. Sama Mau ya. pakai bismillah, mau pakai bismillahirrahmanirrahim gitu atau alhamdulillah jati waginam, astu gitu kan. Nah, mantranya sama. Ewan-ewan kayu agung nyemplung maring dadaku, ewan-ewan kayu agung nyemplung maring dadaku, teko welas, teko asi, teko kangen, teko demen, teko manut, teko nurut. Terakhir nih tambahannya. Rep sirep. Rep sirap. Nah, petak gelap saketi kanti nah niatin salaman beres. Oke. Apalagi nih? Udah. Banyak kan gratisan. Kebanyakan gratis. Nanti justru ini nggak ada pertukaran energi, nggak bagus buat yang praktek ya. Oke, terakhir, kalau misalnya teman-teman selain udah nyoba nih Ki, nah, ini asik ya, gue kasih bonus lagi nih. Dikasih tips lagi nih. Kalau udah baca mantra itu yang tadi kira mau Wijaya kasih dan puasa itu ternyata belum berhasil, oke, dirimu sekarang coba satu lagi, masih kayak sama tadi peraturannya, duitnya juga ininya udah, terus sholatnya udah ditambahin, terus baca mantranya juga di lafal terus, direpetisi terus, diulang-ulang terus lah, di puasanya juga dilakukan 5 hari lagi. Nah, ditambahin nih, gampang kok nambahinnya, cuman Om Sri Mahalaksmai Namaha, asik ya? Gitu, oke? Om Sri Mahalaksmai Namaha. Nah, itu dibaca, jadi gampang, Om Sri Mahalaksmai Namaha. Oke. Biasanya kira saya pakai itu. Iya. Tapi memang dulu sih seingat saya dulu waktu kita sama Mas Leo itu kita ngejapain itu. Ya. Dan ternyata Om Sri Mahalaksmai Namaha ini bukan cuman yang kira merasain, itu memang bukan cuman untuk vibrasi money magnet aja, rezeki aja, kesehatan aja. Ternyata buat karisma juga men. Iya. Karisma juga mengaruh, makanya harus dihafal dan harus dibaca, bukan dalam hati gini Om Sri Mahalaksmai, nah, tapi harus bener-bener Om Sri Mahalaksmai Namaha. Udah tuh ya, udah 3 gratisan ya teman-teman ya. Udah, banyak banget. Banyak banget. Nah oke, sekarang kalau mau pembuktian nih, kira mau melakukan itu nih ya, nih kalau mau pembuktian nih ya, kira
perusahaan itu bisanya cuman ngasih tahu doang, prakteknya enggak. Nah, kita lihat ya, Kirama melakukan ini nih. Berapa nih Kirama ditransfer ya? Kita biar tahu dulu nih temen-temen nih. Oh, testimoni. Iya, jadi Kirama melakukan ini tidak cuman bisa ngomong doang gitu. Bacain berapa ditransfer Pak? 211 juta. Ini. Hah? Yang mana? Banyak lah pokoknya. Coba. Yang 200 aja kan? Oh iya. Berapa? 24 juta 260. Oke ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita ini mempraktekkan atau memberikan sesuatu no hoax, alias kita tidak mempraktekannya gitu loh. Jadi sama kayak Mas Wadi Mayudi, dia pasti menerapkan dan nggak mungkin dia terlihat lebih muda kalau dia tidak menerapkan diri dia sendiri ya. Dia jarang sakit dan saya akuin gitu kemarin aja ada iklan. Nah kemarin aja buktinya Kirama lagi sakit batuk kan, cuaca itu dia enggak kenapa-napa, gokil. Ya itu berarti kan dia menerapkan diri dia sendiri kan. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, mungkin udah lebih dari hampir 1 jam kita bicara ya. Mudah-mudahan ya Pak. Gila 3 ilmu loh. 3 ilmu dapat semua ini. Dan no hoax loh. No hoax ya. Tarik duit, Strategi. Kirama ngelakuin duitnya ada. Aduh nih banyak Iya. banget iklan. Mudah-mudahan nggak terlalu masuk lah ya. Itu. Jadi mungkin Terus kita gua juga kasih pembuktian ya tadi ya baru kita transfer. bukan seorang praktisi yang main hoax ya. Nah, yang 200 sudah jangan yang baru aja ya, 24 baru aja. jangan yang 200 juta udah kebanyakan nanti lo Kebanyakan. kelelep lagi. Ya mungkin itu miliarder yang berterima kasih. Terima kasihnya segitu ya, buset dah. Karena nanti tanggal ini tayang. Mungkin besok kita tayang. Oke, jadi Coba masuk. ada iklan alarm. Itu intrusi gaib. Itu si gaib udah menyudahi ya. Kipas bikin ngantuk loh. Oh iya begitu ya. Oh iya, enggak, gue ini lagi buat juga. Jadi gue teman-teman saya mau coba ini jadi gue Melek order. lagi. Udah masih jalan, tahu sebentar ya. Masih kok. Iya, masih. Oke. Iklan. Oke, teman-teman, jadi Kirama ini lagi meneliti, gue beli pesan dari luar negeri gitu. Jadi nanti akan gue campur jadiin kapsul, Ya. kapsul aura. Jadi bukan kapsul aura yang ya mungkin isinya apa enggak ini. Itu terlalu norak ya buat Kirama Wijaya mungkin gitu, bukan Kirama Wijaya sombong, bukan, tapi maksudnya gini, Kirama Wijaya nggak ngerendahin kayak gitu, tapi kalau bisa dengan challenge seperti itu, makanya kan Kirama juga kan men-challenge diri Kirama gitu kan. Jadi gue beli herbal dan itu untuk menambah kefokusan manusia. Menambah kefokusan manusia. Oke. Bisa Dan- dijelasin lagi. Jadi kan manusia ini di otaknya ada neurotransmitter dan kebanyakan neurotransmitternya itu kan berkurang. Dan ternyata selain penambahan neurotransmitter, menambah kepekaan, ke feeling, moodnya juga mood exchanger gitu kan, moodnya diganti, terus istilahnya fit, nggak ngantuk gitu kan, apalagi kan lo udah Kayak berumur. film itu ya, Limitless itu bukan? Bisa kayak Seperti gitu. itu. Limitless saya tahu juga itunya, tapi itu resiko saya tahu, tapi nggak mungkin saya sebut karena takutnya pada beli. Oke. Kalau itu bahaya. Bahaya. Nah, karena itu akan ketagihan. Kalau itu, nah yang kira mau, Candu ya, karena kecanduan. beda banget langsung truk gitu loh, kayak junkie gitu. Jadi kayak udah beda banget. Nah ini alhamdulillah Kirama nemu herbal yang di certified gitu, amin, maksudnya bagus lah istilahnya, aman buat tubuh.
itu nanti buat tadi kepekaan, fokus, mood and changer, jadi moodnya akan diganti. Terus hormon-hormon testosteron, baik perempuan atau libido itu mengeluarkan feromon yang baik. Jadi tuh nanti rencananya mau saya kolaborasi itu sama feromon, minyak pelet, jadi mudah-mudahan gitu lah. Mudah-mudahan jadi ya gitu kan. Kadang gua orangnya udah tahu sendiri kan, kadang males, kadang enggak Ya. ya. Emang Gitu. penelitian itu perlu Oh, saya fokus. meneliti feromon banyak banget Pak gitu. Enggak, maksudnya kayak kita nih, kita lagi meneliti sesuatu, tahu ada pasien keluar kota kan ke Oh kota. iya lah, saya aja kadang suka sebel kan, bukan saya nggak mau ngangkat pasien lagi ini, karena lagi ngobrol terus kita lagi diskusi atau lagi ngobrol begini ada yang ganggu kan fokus kita enggak gitu loh. Betul. Gitu, coba nanti teman-teman mungkin saya akan kasih ke teman-teman gitu kan. Nanti saya akan launching dulu, saya tester gitu, beberapa sih udah saya tester, dan saya tester buat diri saya sendiri ya, alhamdulillah. Dan dia juga selain fokus, mood exchanger dan lain-lain, dia melatih ingatan. Nah gitu, makanya kenapa waktu itu gue pilih itu, karena kan gue kadang suka lupa, karena kan gue lagi aktivitas di sini terus ini kunci aja lupa gitu. Hal sepele gitu kan, gitu terus ngantukan gitu kan, gue pikir gue diabetes, ternyata tidak, diabetes gue fine. Oh ternyata nih ngantukan gini gue konsumsi fine dan Karena aman. kita emang kalong, Pak. Itu dia. Tapi kan kita dituntut Tidurnya pagi, kerjaan Pak. banyak Pak, kita dituntut kerjaan banyak Pak gitu kan, makanya bukan gue so sibuk gitu. Kita dituntut kerjaan banyak gitu. Ya. Karena kan misalnya gini, kayak kemarin nih, gue pagi nyiapin kambing, dipotong, terus harus dibagiin. Iya kadang boleh, misalnya dibagiin sama anak-anak, itu gampang. Malamnya gue ritual Pak, malamnya ritual, terus besok gue ngurus kambing kan, gue potongin gitu kan. Kita harus dituntut kerja itu gitu. Dan biasanya kan orang yang kurang tidur apa kan, lupa. Banyak iklan mulu ya temen-temen. Ya kayak gitulah pokoknya lah. Karena kita kan polisi di pinggir jalan ya. Jadi apa namanya? Selalu rintangannya tidak mudah ya. Iya. Iya sih gitu. Dan mungkin ada satu hal lagi yang gua akan bagiin ke teman-teman terakhir ya. Oh ya teman-teman, nanti ada salah satu yang dipilih ya, yang dipilih untuk sebagai uji coba, dalam arti ini bukan dalam arti positif ya, dapat hadiah untuk dicoba ya. Oh. Yang tadi itu Oh boleh. Ya tapi satu aja ya. satu aja. Ya, Mahal nanti. bro. Yang Mahal sis. Jadi yang beruntung ya menyimak acara hari ini ya, nanti akan mendapatkan, nanti dipilih salah satu untuk mempraktekannya. Tapi sebisa mungkin yang sedang membutuhkan bantuan ya, Iya. yang lagi ada pas gitu dengan Nah cara milihnya gimana tuh? Nah nanti dari beberapa orang nanti kita Ya, misalkan di kolom seleksi. komentar kan itu nanti random kalau pakai aplikasi pick comment itu, saya ingat Betul. gitu kan. Mana yang kira-kira persoalannya paling gawat atau paling genting, kita pilih dia gitu. Oke. Ya boleh aja, asal satu ya. Nah, satu. Bukan saya pelit nih Pak. Oke. Lumayan tuh modalnya. Oke, makanya di sini sahabat spiritual betul-betul simak ya, tonton filmnya, channel YouTube ini baik-baik ya, dan jangan sampai ke skip nih bagian yang ini nih. Iya, ya sahabat metafisika pasti tahu lah yang nonton ini nih channel ini. Alhamdulillah nggak pernah Pak. Yang namanya nonton itu selalu lah, alhamdulillah banget. Dia nonton dari awal sampai habis. Nah, itu kan wujud mereka Oke. mengapresiasi, misalkan Kirama diundang di channel apa, alhamdulillah sih laporannya. Ya. Ya kan oke, bukan oke. dari sayanya nih Pak. Testimoni. Iya, Oke. gitu dari teman-teman sih yang undang gitu loh. Alhamdulillah kayak di radio juga dia dengerin sih katanya. Oke. Gitu sih. Gitu. Nah, terakhir paling gue bisa bagiin satu hal yang mungkin ini dari dasar pribadi gue untuk para teman-teman praktisi gitu. Udahlah, berhenti kalian dan bertaubatlah bahwa kalian tidak bisa cuman hanya mensugesti klien. Saya sudah berulang-ulang kali gak bisa yang kayak gitu-gitu men, gak bisa. Lu harus doain orang itu, lu harus ritualin bener men, gak bisa itu. Jadi
jangan lalu jadi oknum-oknum dukun apalagi. Aduh, dukun tuh dari dulu namanya bagus pak, sekarangnya dukun baik, jadi bidan segala macam, penyembuh. Ya tolonglah lu kurang-kurangin, bantu kita. Atau kalau memang diri kalian merasa terpanggil buat jadi spiritual, kita saling support. Tapi tolonglah, Bahkan kolaborasi seperti saya. iya, tolonglah nggak usah lu sugestiin orang doang, tapi tidak dilakukan doanya, ininya. Aduh, Harus kurangin ada. lah men kayak gitu. Nggak ampuh, gue capek lah kayak gitu-gitu udah. Mendingan lu ketahuan, lu ada kerjaan, duitnya berapa, lu terima aja, lu ituin, lu ritualin. Kalau lu berhasil mulut ke mulut, nggak usah lu promosi, ya kan? Iya, faktanya betul. alhamdulillah kok pak, ya kan? Selama setahun ini saya nggak promosi kemana-mana, alhamdulillah. Ke mana, ke Facebook apa, saya malah udah mengurang-ngurangin kan, apalagi tahu sendiri lagi covid begini. Alhamdulillah kok fine-fine aja, kerjaan gue beres, transferan gue ratusan juta sampai puluhan juta. Dirimu kan tahu, ya begitu. Maksudnya buat temen-temen, bukan gue sombong gitu. Ini yang nyinyir ini gue banyak nih kayaknya teman-teman yang nonton ini nyinyir gitu. Jadi demi Allah, gue bukan karakter orang yang sombong, tapi gue mau buat men-challenge biar nanti akan terfilter pak, terfilter bahwa praktek yang bener itu ya begitu men, gitu. Mau caranya saya udah lah, jangan lu mensugesti tapi lu bilang dukun. Lu bilang aja hipnoterapi, why not? Hipnoterapi bagus kok, ya kan? Hipnoterapi bagus kok, gitu. Dalam modul gue juga waktu gendam hipnotis, gue juga bilang ada hipnotis. Ada yang minta menghilangkan kecanduan merokok, Iya, itu narkoba, bagus ya terus kan, trauma ya kan itu. Dan waktu gue bikin modul di gendam versus hipnotis, gue juga bilang ada yang namanya hipnosis, tapi ada juga yang namanya gendam, dan gendam itu bukan hipnosis. Gitu, jadi perlu disadarin betul gitu loh. Oke. Mungkin udah 1 jam ya kita ya. Udah 1 jam lebih pak, Kita udah banyak termasuk juga. dengan iklan-iklannya. Jadi sudah banyak juga yang di-share ya, ilmu-ilmu yang seharusnya buat klien pasien beliau itu dikasihkan cuma-cuma ya buat Ya, buat sahabat spiritual di rumah. Jadi kita akhiri acara kita dengan tokoh kita hari ini, Kirama Wijaya. thank you man. Nah, Udah siapapun dari Anda- awal sampai habis ya. Siapapun Anda di rumah yang tertarik atau ingin ketemu beliau atau konsultasi dengan beliau atau ingin belajar dengan beliau, silahkan bisa dihubungi, bisa di inbox ya. Nomor teleponnya Nomor teleponnya. 0852 Hmm. 0852 UD 8080 6758, dan Kirama akan ganti nomor Oke. 0852 8080 6758. Jadi nomornya kalau misalkan berbeda itu berarti orang lain ya. Udah Ada. ada pak, nipuan Banyak atas penipuan. nama gua. Banyak. Udah ada. Masa gua dibilang bukan pesugihan? Jadi nama Facebooknya sama, namanya sama, nomor HP-nya beda. Dan ini bukan Kirama Wijaya ini. Bukan. Praktisi lain juga banyak ya. Banyak. Teman-teman banyak laporan seperti itu. Udah beneran ada yang itu nipu atas nama itu. Gua buka santet. Udah gitu murah banget, 2,5 juta. Gua ngapain nyantet orang 2,5 juta? Lu kira biayanya nggak mahal? Iya. Jadi begitu ya, kita tutup dengan doa ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang berpartisipasi dan juga membantu acara ini sampai ini, karena ini yang gak kelihatan banyak nih yang membantu ya, baik itu acara ini terselenggara. Ya dengan kalian menonton ini dari awal sampai habis, ya itu wujud menghargai Betul. orang ini sih. Ini kan disetting sedemikian rupa. Jadi- Ada ininya nih tuh ya kan, wireless man tuh, wireless tuh. Jadi udah nggak ada komplain suara audio jelek. Oke ya, yang di Bali Lighting ya. udah bagus ya kan. Ya udah. Brother udah- Agi ya. Oke. udah oke lah gitu. Oke, itu aja dari saya. Saya Wahyudi Apriansyah dan tamu kita Kirama Wijaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Rahayu.